Kelurahan Pembataan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Murung Puda, Kabupaten Tabalong. Di samping banyaknya perkantoran dan pertokoan, ada satu hal yang menonjol dan terkenal di daerah Kelurahan Pembataan, yaitu mengenai produksi batu batanya. Yang mana dahulunya mayoritas masyarakat di Pembataan ini ialah perajin pembuat batu bata. Batu bata sendiri merupakan salah satu bahan material bangunan yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan dinding untuk sebuah bangunan. Batu bata sendiri biasanya dibuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Nah, tepatnya di Kampung Harong Pembataan RT 18. Masih banyak warga di sana yang masih berkecimpung dengan memproduksi usaha batu bata. Pengrajin batu bata di desa ini bahkan ada yang sudah sampai puluhan tahun dan masih bertahan hingga sekarang. Dan hal demikian mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan, yakni untuk menghidupi keluarga mereka. Berkecimpung dengan pekerjaan yang kotor sudah menjadi keseharian mereka. Keringat dan terik matahari yang menyengat kulit seolah jadi kenikmatan tersendiri. Mayoritas pekerja batu bata yang ada di Kampung Datu Harung RT 18 Pembataan adalah ibu rumah tangga. Kadang hampir setiap hari mereka memproduksi batu bata. Tak pandang lelah, mereka terus mengaduk-aduk tanah lumpur dengan kedua tangan, meskipun saat itu cuaca sedang terik-teriknya. Seperti itulah keseharian mereka warga desa Datu Harung, Kelurahan Pembataan yang ada di Kabupaten Tabalong. Bagi mereka, bekerja sebagai buruh pembuatan batu bata sudah dilakoninya selama hampir puluhan tahun. Dalam sehari jika cuaca sedang cerah, mereka bisa menghasilkan rata-rata 500 bahkan sampai 600 batu bata. Salah satunya adalah usaha batu bata yang dikelola oleh Bapak Umar yang merupakan warga Kelurahan RT 1 Pembataan. Di usianya yang ke-51 tahun ini, ia masih kuat mengelola beberapa gudang batu bata yang ada di Kampung Datu Harung. Saat ini Pak Umar menangani 3 gudang batu bata yang ada di wilayah Datu Harung. Dan hampir 11 tahun dirinya berkecimpung di industri ini. Dan barulah di tahun 2009 lalu, ia mengajak warga sekitar untuk ikut bekerja di industri batu bata miliknya. Sejujurnya saya usaha bata ini membantu kawan-kawan di sini yang tidak punya kerjaan. Ya, selanjutnya saya tampung untuk bekerja bata. Kalau yang buka usaha sendiri yang pakai tenaga ini mulai tahun 2009. Sebelumnya itu saya kerja sendiri, tidak pakai tenaga. Menurutnya dalam sehari, satu gudang bata miliknya dapat memproduksi sekitar 1000 sampai dengan 1200 bata merah. Karena rata-rata satu orang dari karyawannya mampu mencetak sebanyak 500 sampai dengan 600 batu bata merah. Kalau yang biasanya itu, kalau yang sudah mahir sekitar 500 atau lebih atau sampai 600 sehari per orang. Oh, per orang. Iya, per orang. Kalau total kan kalau misalnya 2 karyawan berarti
Kalau 600 berarti 1.200, kelak 1.200. Semenjak dibantu beberapa orang, kini Pak Umar tidak lagi ikut dalam memproduksi bata mentah. Karena untuk produksi bata mentah, sekarang ia serahkan kepada mereka yang bekerja di gudang bata miliknya. Dan kini dirinya hanya mengeringkan hasil olahan bata merah yang dicetak oleh karyawannya, yang nantinya akan dibakar kemudian dijual ke pengepul. Semenjak itu kami tidak mencetak lagi, cuma saya menyigir sampai membakar, nah gitu, itu aja. Menyigir, mengeringkan ini, untuk mengeringkan sampai menyusun bakar itu. Untuk melulunya ya itu mau karyawan tadi. Iya, jadi mulai melulu sampai jadi gitu. Saat ini Pak Umar mengelola 3 gudang batu bata yang semuanya terletak di kampung Datu Harung. Kendati demikian, menurut Pak Umar, ketiga tanah dari gudang batu bata yang dikelolanya tersebut bukan tanah miliknya, akan tetapi tanah milik orang lain. Karena menurutnya untuk saat ini harga tanah sangatlah mahal. Kalau yang saya tangani ini 3 gudang. Sebab habis di sini ya yang tadi di atas sama yang sebelah sana. Oh, ada lagi di sebelah. Adalah sebelah sana lagi. Kalau masalah tanah ini saya ngarunin karena nggak bisa beli tanah, karena di sini tanah sangat mahal sekali. Per meternya itu 200.000. Jadi nggak bisa beli karena ada modal itu ya, modal untuk umpah orang, kita gitu. Sebagainya beli kayu dan ya selengkapnya tahu gabuk gitu. Dirinya juga menjelaskan mengenai sistem bagi hasil dari gudang batu bata yang dikelolanya. Mengingat tanah dari gudang bata yang ia kelola merupakan milik orang lain. Nantinya hasil dari penjualan bata ini akan dibagi 3 kepada pemilik tanah. Kalau mengarun itu sistemnya bagi 3 sama yang punya. Saya itu dibikinkan gudang, siapkan tanah, saya kan siapkan modal aja sama tenaga. Ya, hasilnya penjualan dibagi. Misalnya penjualan itu hasil 6 juta, berarti yang punya tanah itu 2 juta. Kami sendiri 4 juta gitu. Ya bagi sano opah karyawan, opas itu beli kayu, beli gabuk. Di setiap gudang bata yang dikelolanya terdapat 2 orang pekerja. Mereka inilah yang tugasnya meluluh sampai dengan mencetak bata mentah di gudang miliknya. Sehingga dari 3 gudang bata miliknya ini terdapat sekitar 6 orang karyawan. Nah, dalam satu gudang itu minimal 2 orang, jadi 6 orang. Berarti sekitar 6 orang. Iya, 6 orang. Tadi apabila lebih pada 2 orang itu susah gitu, nah maturnya susah. Nggak nentu, karena kesibukan itu ya kita nggak ditekankan sama si pekerja kan, cuma ya harus kayak apa caranya supaya sama-sama jalan gitu. Kalau ada keperluan silahkan, perlu ada lain gitu.